Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membuat tampilan menu sederhana, baik itu menu grid box atau menu list, di mana tampilan tersebut kita dapat fungsikan nanti ketika kita sudah membuat aplikasi dan mempunyai banyak screen atau beberapa fungsi pada screen nantinya, yang mana akan mempermudah kita untuk mengelompokkan data atau yang akan kita sajikan kepada pengguna nantinya. Kemudian pada pembahasan berikutnya, atau pembahasan kelima, kita akan membahas pengenalan blok. Jadi blok di sini untuk menghubungkan antar screen atau membuat sebuah fungsi pada aplikasi tersebut. Jadi bukan blok kita membuat postingan artikel, bukan, tapi ini blok di mana kita dapat menghubungkan antara screen 1 misalnya pada menu grid ke screen 2 yaitu menu list. Kita dapat klik tombol tersebut di pojok kanan, ada tombol blok. Kemudian di sini sebelah kiri ada list function dari mulai kontrol sampai prosedur. Kemudian ada screen 1, ini adalah komponen yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan antar screen atau membuat fungsi nantinya. Kemudian untuk melihat kembali komponen apa saja yang dapat digunakan, kita dapat klik designer. Misalnya kita akan menggunakan tombol ongkir. Di sini kita lihat ini adalah button 1. Mengapa kita harus melihat terlebih dahulu nama komponennya? Karena agar tidak terjadi kesalahan pada saat membuat blok atau memasukkan fungsi di dalam aplikasi. Di sini kita anggap button 1 akan mengarah ke menu list. Balik ke blok, kemudian di sini kita klik button 1, kemudian kita klik when button klik do. Kita tarik ke layar putih, kemudian kita klik control. Kemudian kita pilih open another screen name. Kita tarik juga. Lalu untuk namanya kita bisa klik text, kemudian kita pilih paling atas dan kita tarik juga. Kita beri nama layar screen yang sudah kita buat tadi. Kita bisa melihatnya pada button ini, bisa kita lihat nama menunya apa. Kita harus sesuaikan antara huruf besar kecilnya agar nantinya dapat berfungsi. Jadi penjelasan sederhananya, flow-nya di mana jika kita klik button 1, maka akan terbuka screen yang bernama menu list. Sebenarnya untuk blok ini banyak sekali fungsinya. Dari mulai screen 1, di mana kita bisa ketika di klik back pada aplikasi, bisa kita berikan fungsi tertentu, misalnya muncul pop-up dialog untuk meyakinkan pengguna akan keluar dari aplikasi atau tidak. Kemudian ada permission, lalu hide keyboard untuk menyembunyikan keyboard ketika mengetik sesuatu, atau sedang melakukan membaca naskah atau konten atau dokumen yang ada pada App Inventor nantinya. Lalu di sini juga di kontrol ada banyak juga yang bisa kita gunakan, ada if then, di mana nantinya kita dapat menggunakan fungsi tersebut jika dibutuhkan. Misalnya pada saat kita menggunakan jika button 1 diklik, maka akan terbuka menu list dan akan terbuka screen loading juga. Nah, itu fungsi dari if dan then. Di sini sangat banyak sekali fungsi-fungsinya. Nanti kita dapat melihatnya pada appinventor.edu. Di sana ada resource di mana nanti akan dapat kita pelajari blok-blok apa yang berfungsi untuk kebutuhan aplikasi kita. Di sini kita bisa klik menu resource, kemudian documentation. Nah, di sini kita bisa pelajarin banyak hal tentang App Inventor. Misalnya di sini ada
control block. Di sini sudah ada penjelasannya mengenai fungsi dari blok-blok yang ada pada PP Inventor. Jika teman-teman terkendala dengan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan Chrome, kemudian klik kanan, kemudian translate to Indonesia. Nah, kita akan dapat membaca dengan bahasa Indonesia. Kemudian kita coba buat fungsi yang sama pada screen kedua. Kita kembali ke designer, kemudian masuk ke menulis, screen menulis. Kemudian jika menu pembayaran kita klik, akan kembali ke screen 1. Di sini kita lihat ada button ketiga. Artinya di Blocks kita masuk ke button 3 dan ambil when button 3 klik, kontrolnya kita ambil yang sama, open another screen. Kemudian kita tambahkan teks juga. Kita samakan namanya dengan yang ada pada layar ini. Dan jangan lupa kita save project sebelum meninggalkan halaman kerja. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.